Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi tahirin wa sahabatihi ajmain. Baiklah santri-santri kelas 5 semuanya yang Pak Zaini sayangi. Kali ini kita akan memasuki bab baru yaitu ad-darsus salis tentang bab ketiga tentang tentang apa? Tentang ashabul mihan, ya. Tapi sebelum kita memasuki pelajaran tersebut, kita awali dengan membaca basmalah bersama wahid itsnain salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ashabul mihan, ya, macam-macam profesi. Seperti biasa dalam setiap babnya nanti kita akan belajar yang pertama itu pasti ada mufradat atau kosakata baru. Terus selanjutnya nanti ada al-qiraah atau bacaan, ada al-hiwar atau percakapan, dan yang terakhir itu ada tentang teori-teori dari gramatikal bahasa Arab. Sebelum masuk ke bab ini, ke bab ashabul mihan tentang macam-macam profesi, Pak Zaini akan sedikit menjelaskan tentang ini at-tarkib atau at-tarakib yang ada di halaman 20. Itu kalian perhatikan ya, di situ itu ada sebuah tarkib. At-tarkib itu ya gramatikal dalam bahasa Arab itu. Di sini cenderungnya nahwu ya. Nah, itu ada dhamir, ad-dhamir. Dhamir itu apa sih? Ad-dhamiru adalah kata ganti baik untuk orang pertama, kedua ataupun ketiga. Nah, sama seperti dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab juga ada yang namanya dhamir atau kata ganti, ya. Kalau orang pertama berarti orang yang mengucapkan, kayak bahasa ini orang pertama. Terus ada orang kedua yang diajak bicara seperti kalian yang sedang diajak bicara. Dan ada orang yang ketiga yang sedang dibicarakan, ya. Itu sama seperti dalam bahasa Indonesia. Itu sebenarnya dhamir dalam bahasa Arab itu ada berjumlah sekitar 14 ya. Tapi kalau di sini itu kita baru mempelajari 5, yaitu ana, anta, anti, huwa, hiya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu ada 14. Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, itu kalau di dalam bahasa Arab. Enggak apa-apa, kita sementara belajar 5 dulu anak, 5 dulu aja ini sesuai yang ada di buku. Kita akan belajar mengenai dhamir ana, anta, anti, huwa, hiya. Oke? Kita analisis bersama yang pertama. Ana ya, yang pertama ana. Ana itu artinya saya. Ana itu saya emang. Kata ganti untuk orang pertama tunggal. Nah, orang pertama tadi tahu kan orang yang berbicara. Itu yang tunggal. Ana itu yang tunggal. Sebenarnya ada lagi yang jamak. Itu nahnu. Nahnu kan orang yang orang pertama juga, tapi bentuknya banyak. Nahnu kan artinya kita. Yang pertama itu ana, artinya saya. Contohnya apa? Ana Muhammadun. Saya adalah Muhammad. Ana tilmidun. Saya seorang murid. Terus yang kedua, anta. Anta itu artinya kamu. Tapi kamu untuk yang sebagai lawan bicaranya itu laki-laki. Kamu itu posisi kamu di situ sebagai laki-laki. Atau orang yang kita ajak bicara itu laki-laki. Kalau perempuan nanti makanya anti. Kata ganti orang kedua tunggal. Nah, anta itu kata ganti orang kedua kan yang diajak bicara. Anta berarti kamu. Itu orang kedua yang diajak bicara tapi tunggal dan laki-laki. Contohnya apa? Nih. Anta aziz. Kamu adalah aziz. Aziz di situ kan laki-laki, maka memakainya anta. Terus yang kedua, anta mudarrisun. Kamu adalah guru.
kamu adalah guru. Itu kan mudarrisun. Dari mana sih guru itu kok tahu kalau guru itu laki-laki? Karena apa? Tidak ada tamar butohnya, makanya dianggap sebagai laki-laki dan memakainya anta. Terus selanjutnya ada anti. Nah, anti itu sama dengan anta, sama-sama memiliki arti kamu. Tapi ketika anti itu yang sebagai orang kedua atau lawan bicara itu perempuan. Contohnya apa? Anti Fatimah. Anti Fatimah. Fatimah di situ kan perempuan, makanya memakai anti. Berbeda ketika anta. Anta itu digunakan untuk yang laki-laki, makanya Aziz. Aziz itu kan seorang laki-laki. Anti Fatimah, kamu, maksudnya kamu dalam kurung seorang perempuan ya, adalah Fatimah. Kamu perempuan adalah Fatimah. Terus anti tilmizah atau tilmizatun. Kamu adalah murid. Murid perempuan maksudnya, karena apa? Ada tamar butohnya. Jangan lupa kalau ada tamar butoh itu bisa menjadi sebagai ciri utama kalau lafadz atau kalimat itu berbentuk mu'annas atau perempuan. Ana, anta, anti. Terus kemudian ada nih, tak geser gambarnya pas ini. Ya. Ada huwa dan hiya. Ada huwa dan hiya. Huwa artinya itu dia laki-laki. Huwa itu artinya dia laki-laki. Huwa orang yang dibicarakan atau kata ganti orang ketiga, orang yang dibicarakan, memakainya huwa, dia. Nah, itu kata ganti orang ketiga tunggal, soalnya nanti ada yang berbentuk jamak hum, itu berbentuk jamak hum berarti mereka. Mereka itu kan jamak. Nah, tapi sekarang itu huwa, yang dibahas huwa. Kata ganti orang ketiga tapi yang tunggal huwa. Contohnya apa? Huwa Mahmud. Huwa Mahmud. Dia adalah Mahmud. Dia adalah Mahmud berarti sedang membicarakan Mahmud. Nah, Mahmud di situ kan posisinya laki-laki, makanya memakainya huwa. Terus lagi huwa tabibun. Dia adalah dokter. Dia adalah dokter. Nah, dari mana tabibun tahu kalau dia itu mudzakkar sehingga makainya huwa? Dari segi lafadznya, tidak ada tamar butohnya, makanya memakainya huwa mudzakkar. Terus yang bawahnya ada hiya. Nah, antara huwa dan hiya itu memiliki arti yang sama, yaitu dia. Tapi kalau yang huwa itu mudzakkar, hiya itu muannas. Contohnya, hiya Khadijah, dia Khadijah. Dia adalah Khadijah. Kali itu jelas ya, Khadijah kan nama perempuan. Selain itu juga di akhir kalimat Khadijah itu ada tamar butohnya. Terus kemudian hiya ustazatun atau ustazah. Dia ustazah, dia adalah guru. Makanya memakainya huwa. Hiya karena dia ustazah, bentuknya muannas. Oke. Itu untuk materi tentang at-tarkib. Kemudian kita lanjut ke sini. Ke apa? Nih. Ashabul mihan. Asbahul mihan, tentang macam-macam profesi. Pada ad-darsus salis ini kita akan membahas ashabul mihan, macam-macam profesi. Apa saja kira-kira? Oke, lanjut menuju ke halaman 27 ya. Itu di situ ada al-ibaratul jadidah. Al-ibaratul jadidah itu kata-kata yang baru atau ibarat-ibarat yang baru. Yang pertama itu ada tilmizun. Ini ya, tilmizun. Tilmizun pasti sudah tidak asing lagi kan? Masa lupa. Tilmizun itu murid, tapi yang laki-laki, atau kita katakan boleh siswa, boleh juga santri. Terus yang kedua tilmizatun. Tilmizatun itu yang perempuan, siswi berarti ya, siswa tapi yang perempuan berarti siswi atau santriwati. Tuh boleh. Terus selanjutnya ada ini, ada mudarrisun. Mudarrisun apa tadi?
Mudarisun itu pengajar atau guru. Ya Pak Guru lah, Pak Guru. Terus mudarrisatun, mudarrisatun berarti yang perempuan, jadinya bu guru atau ustazah. Terus bawahnya ada tabib. Tabib itu artinya dokter. Tabib itu artinya dokter. Nah, mungkin di antara kalian ada yang pengen jadi dokter kan? Mungkin ada. Terus ini ada lagi surtiyun. Surtiyun. Surtiyun itu artinya polisi. Surtiyun polisi. Mungkin juga ada yang menginginkan cita-cita sebagai polisi juga ada ya. Terus mana? Ini dia. Ada muwazzafatun atau muwazzafah. Kemarin sudah kayak muwazzafah. Muwazzafah itu pegawai. Oh iya, jangan lupa ditulis ya artinya ya, yang belum kira-kira nanti berpotensi lupa silakan ditulis. Muwazzafah itu artinya pegawai. Terus selanjutnya di sampingnya muwazzafah ada fallahun atau fallah. Itu artinya petani. Kemudian di bawahnya ada robbatul baiti. Ada robbatul baiti itu artinya ibu rumah tangga. Robbatul baiti itu ibu rumah tangga. Terus sampingnya ada khazimatun atau khazimah. Khazimatun atau khazimah ya. Itu artinya pelayan. Ada juga yang menyebutnya pembantu, tapi kita memakainya pelayan. Terus ada di bawahnya robatul bait itu ada tajirun atau tajirun ya, atau tajir ya. Tajirun atau tajir itu artinya pedagang. Tajirun itu artinya pedagang. Terus di sampingnya tajirun ada muhandisun. Muhandisun di sini artinya insinyur. Nah, itu tadi mufradat atau ibaratul jadidah ya. Sekarang kita akan beranjak menuju ke al-qiraah atau bacaan. Oke, berarti yang namanya bacaan itu bacalah teks di bawah ini dengan bacaan yang baik dan benar. Nanti kalian mencoba membacanya sendiri-sendiri ya. Gak apa-apa latihan. Amaluna fil mustaqbal. At-talamizu yatahaddasuna an amalihim fil madrasah. Faisal itu nama orang. Ya hikmah, ma amaluki fil mustaqbal. Hikmah, amali fil mustaqbal an akuna mudiratu madrasah ya Faisal. Wa anta Faisal. Amali fil mustaqbal surtiyun yahfazul amna. Hikmah, Ungzur ya Faisal, hadza ammi huwa yu'allimut talamid fil madrasah, huwa mudarris. Faisal, wa dzalika abi huwa tajirun wa ma mihnatu walidik wa ma mihnatu walidaiki ya Hikmah. Hikmah, abi tabib fil mustasfa wa ummi ya rabbatu baitin. Ya. Nanti kalian mencoba membacanya sendiri-sendiri loh ya. Oke, lanjut. Yang pertama, amaluna, kita mencoba menerjemahkan ya. Amaluna fil mustaqbal. Amaluna fil mustaqbal. Amalun itu artinya adalah di bawah cita-cita. Berarti karena ketambahan nun di belakang, amaluna berarti cita-cita kita fil mustaqbal. Mustaqbal itu masa depan, di masa depan. Amaluna fil mustaqbal berarti cita-cita kita di masa depan. At-talamid, siswa-siswa atau santri-santri, yatahaddasuna, saling berbincang-bincang. Yatahaddasu itu saling berbincang-bincang, saling ngobrol lah. Ngan amalihim, tentang cita-cita mereka
fil madrasah di sekolah. At-talamidzu yatahaddatsuna an amalihim fil madrasah. Santri-santri saling bercakap-cakap tentang cita-cita mereka di sekolah. Maksudnya bercakap-cakapnya itu saat berada di sekolah ya. Faisal yang pertama itu Faisal. Nih Faisal. Ada yang namanya Faisal? Enggak ada kayaknya kelas 6 ya. Faisal, ya hikmah, ma amaluki fil mustaqbal. Hikmah ini yang diajak komunikasi, yang diajak percakapan. Ya hikmah, wahai hikmah, nama orang tadi ya. Ma amaluki fil mustaqbal. Apa amaluki? Ma itu artinya apa? Amaluki, cita-citamu fil mustaqbal di masa depan. Ma amaluki fil mustaqbal, apa cita-citamu di masa depan? Hikmah. Amali fil mustaqbal an akuna mudiru madrasah ya Faisal wa anta. Amali artinya cita-citaku. Nah ini kalau ketambahan ya kasroh berarti menjadi ku. Kalau tadi kan yang atas amaluka, amaluki itu kalau tambahan kaf menjadi cita-citamu. Nah sekarang kalau ketambahan ya menjadi cita-citaku. Amali cita-citaku fil mustaqbali di masa depan. An akuna saya ingin menjadi mudiratu madrasah. Mudir itu artinya apa ya? Pemimpin sekolah, berarti kepala sekolah. Ya Faisal, wahai Faisal, wa anta dan kamu. Amali fil mustaqbal an akuna mudiratu madrasah ya Faisal wa anta. Cita-citaku di masa depan saya ingin menjadi kepala sekolah atau pemimpin sekolah, wahai Faisal, wa anta dan kamu Faisal. Amali fil mustaqbal surtiyun ya fazul amna. Amali cita-citaku fil mustaqbali di masa depan surtiyun itu polisi, yahfazu yang menjaga al-amna keamanan. Al-amna keamanan ya, yuhafidu penjaga, muhafid yang menjaga berarti. Amali fil mustaqbali surtiyun yahfazul amna. Cita-citaku di masa depan itu menjadi polisi. Cita-citaku di masa depan itu menjadi polisi, yahfazul amna yang menjaga keamanan. Hikmah. Ungzur ya Faisal, haza ammi. Ungzur itu fi'il amar berarti perintah. Ungzur lihatlah ya Faisal, wahai Faisal. Haza ini ammi pamanku. Ungzur ya Faisal, haza ammi, lihatlah wahai Faisal, ini pamanku. Huwa yu'allimu talamid fil madrasah, huwa mudarrisun. Huwa artinya dia di sini yang dimaksud berarti pamanku. Yu'allimu mengajar, at-talamidza murid-murid, fil madrasah di sekolah. Huwa dia di sini berarti masih membahas ammi pamanku. Dia mudarrisun seorang guru. Huwa yu'allimu talamid fil madrasah, huwa mudarrisun, dia mengajar santri-santri atau siswa-siswa di sekolah. Huwa mudarrisun, dia seorang guru. Faisal, wazalika abi huwa tajir. Wa artinya dan, zalika artinya itu, abi artinya bapakku. Nah setiap yang kemasukan ya belakangnya ya mutakalim di sini namanya ya itu menjadi ku. Kan abun asalnya ya, abun itu artinya bapak. Ketika kemasukan ya mutakalim menjadi abi artinya bapakku. Pun umun juga artinya ibu. Ketika kemasukan ya mutakalim menjadi umi artinya ibuku. Seperti juga tadi amali yang tadinya amalun hanya artinya cita-cita, tambahan ya mutakalim yang di belakang itu amali menjadi cita-citaku. Wadzalika abi, wazalika abi dan itu bapakku. Huwa tajirun, dia adalah tajirun pedagang. Huwa di sini kembalinya ke abi. Dia berarti yang dimaksud dia di sini bapakku ya. Huwa tajir, dia seorang pedagang. Wa ma mihnatu walidaiki ya hikmah. Wa artinya dan, ma itu apa?
Ma artinya apa ya? Ma itu kata tanya, istifham. Nanti di pelajaran materi selanjutnya ada tentang istifham. Mihnatun, mihnatu walidaiki. Mihnatu itu profesi, walidaiki artinya kedua orang tuamu. Kedua orang tuamu, walidaiki. Ya hikmah, wahai hikmah. Berarti wa ma mihnatu walidaiki ya hikmah. Apa profesi kedua orang tuamu wahai hikmah? Kemudian hikmah menjawab, abi tabibun fil mustashfa wa ummi hiya rabbatu baitin. Abi artinya bapakku, tabibun itu dokter, fil mustashfa fi artinya di dalam, al mustashfa artinya rumah sakit, wa artinya dan, ummi artinya ibuku, hiya artinya dia, robbatu baitin artinya apa tadi, ibu rumah tangga ya. Robbatu baitin itu ibu rumah tangga ya, benar. Abi tabibun fil mustasfa, bapakku seorang dokter di rumah sakit, wa ummi hiya robbatu baitin dan ibuku dia seorang ibu rumah tangga. Oke. Untuk ad-darsus salis saya cukupkan, Pak Sini cukupkan sampai sini. Nah, untuk latihan ya, coba ya latihan ya. Nanti latihan coba kalian mengerjakan yang ini. Nih. Yang at-tamrinat yang ada di halaman 21. Yang tadi tentang domir loh, itu kan banyak banget ya, kata ganti nanti banyak banget biar terlatih. Itu yang ini. Faizun berarti saya, itu kan saya dalam kurung, berarti apa? Bahasa Arabnya apa? Tobibun dia laki-laki, bahasa Arabnya apa? Ada ini yang tadi sini ada. Yang A sama yang B saja ya. Yang A sama yang B saja. Oke, mungkin seperti itu yang dapat Pak Zaini sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.